Bab 1555. Agar kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang tercinta. Sekarang kekuatannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kali ini gurunya telah membuatnya merasakan dunia baru. Merasakan kekuatannya yang besar. Bisa dikatakan seperti itu. Seolah-olah bukan dari dunia yang sama. Hanya Tuhan yang tahu seberapa kuat Nathan sekarang. Bagaimana mungkin dia membutuhkan orang lain untuk melindunginya. Dan kamu. Jangan berkeliaran di depanku lagi. Sangat menyebalkan. Nathan mengusir Raja Suros dengan paksa. Raja Suros berdiri di luar. Menatapnya sejenak dan kemudian menghela nafas. Hais, temperamen guru seperti biasanya galak dan mendominasi. Walau menjadi orang biasa, dia tetap seperti ini. Tapi bagaimanapun juga saat ini dia hanya orang biasa. Jika bertemu musuh atau bahaya, dia akan tahu semuanya sudah terlambat. Baiklah, begitu saja. Aku akan melindungi guru seumur hidup. Raja Suros secara khusus mengatur beberapa master untuk menjaga sisi Nathan. Tentu saja. Ini juga maksud dari 8 Raja Gatisus lainnya. Mereka semua ingin melindungi Nathan. Kalian harus pintar menyembunyikan diri. Jangan sampai ketahuan guru. Raja Gatisus. Tenang saja. Dia hanya orang biasa. Dia tidak akan menyadari keberadaan kita. Setelah beberapa orang selesai berbicara, mereka menyebar ke sekeliling villa. Pada saat yang sama, Nathan melirik ke beberapa arah. Begitu orang-orang ini muncul, dia sudah mengetahuinya. Ucapan Raja Suros benar. Nathan benar-benar diincar oleh musuh-musuhnya. Kota Fluetan terletak di timur laut Neslandia. Tertutup salju. Dengan cuaca dingin. Di sebuah taman, beberapa orang sedang berolahraga. Berlatih tai chi. Gerakannya lambat, tetapi mengandung pesona. Minus 28 derajat Celcius. Beberapa orang berpakaian kemeja tipis panjang. Saat ini, seorang pria berjaket mendatangi mereka. Terjadi masalah besar. 6 orang yang dikirim untuk membunuh Nathan menghilang. Kata pria itu. Beberapa orang menghentikan kegiatan mereka dan melihat ke arahnya. Bagaimana mungkin? Prajurit Fradron telah menghancurkan meridian bela diri Nathan Clark. Dia hanya orang biasa. Bagaimana mereka berenam bisa menghilang? Salah satu lelaki tua berjubah hitam tampak tidak percaya. Kemungkinan besar ada yang diam-diam melindungi Nathan Clark. Sepertinya Nathan Clark tidak mudah dibunuh. Kata yang lain, pria tua berjubah hitam itu meraung dengan marah. Aku tidak peduli siapa yang melindunginya. Aku akan membalaskan dendam anakku. Bahkan jika pengawal Fradron melindungi Nathan Clark, aku akan tetap membunuhnya. Jika pengawal Fradron menghalangi, bunuh mereka semua. Jika orang lain mendengar ini, mata mereka akan terbang keluar karena ketakutan. Siapa lelaki tua ini? Pengawal Fradron pun akan disingkirkan. Ingin membunuh semuanya. Bualan yang berlebihan. Tapi semua orang yang hadir berekspresi tenang. Sepertinya mereka tidak meragukan kemampuan lelaki tua itu untuk mengatakan hal ini. Ketiga putraku. Putra tertua dan putra kedua memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Kemampuan yang tidak dapat ditemukan dalam 1000 tahun. Namun hanya putra ketiga yang lahir tidak dapat berlatih bela diri. Tapi dia memiliki kepintaran yang tiada duanya dan keuletan luar biasa. Dia bersumpah untuk tidak mengandalkanku sedikit pun. Dia ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk menciptakan masa depan yang cerah. Dia benar-benar menciptakan aliansi revolusi kebebasan, yang membuat Neslandia sakit kepala. Dia ambisius dan memiliki rencana yang lebih besar di belakangnya. Tapi yang tidak diketahui anak ini, aku diam-diam membantunya. Jika tidak, bagaimana negara Waregel, Pulau Leste, dan Skynia bisa bergerak atas perintahnya? Bagaimana aliansi revolusi kebebasan bisa berkembang sedemikian rupa? Aku selalu berpikir seberapa jauh anak ini akan berkembang. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah hitam itu berekspresi bengis dan berteriak, tapi Nathan Clark menjebaknya dan membunuhnya. Nathan Clark, kamu membunuh anakku. Aku akan membunuh anakmu. Agar kamu mengerti bagaimana rasanya kehilangan orang yang kamu cintai. Bab 1556. William kedua meninggal. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu menjadi gila. Dia terlihat sangat berbeda dibanding dengan dia yang berlatih tai chi. Ternyata dia adalah ayah dari naga hitam.
Naga hitam membentuk aliansi revolusi kebebasan dan merencanakan berbagai rencana. Dan dia ikut membantu dari belakang. Hanya saja naga hitam tidak mengetahuinya. Naga hitam sebenarnya bukan penjahat. Dia hanya berpura-pura menjadi penjahat. Dan mengajak semua penjahat untuk beraliansi. Itu sebabnya wajah di balik topengnya tidak ada kerusakan sama sekali. Siapapun yang membunuh putraku harus mati. Terutama Nathan Clark. Aku ingin dia melihat anaknya mati lebih dulu. Lalu biarkan dia mati dalam kesakitan. Pria tua berjubah hitam itu berkata, "Apa kamu yakin ingin melakukan ini? Jika masalah menjadi besar, kita mungkin akan terekspos. Tapi menurut aturan, kita tidak boleh masuk ke dunia modern. Ya, begitu kita masuk, dunia akan kacau balau." Beberapa orang lain membujuk, "Aku tidak peduli. Siapa yang membunuh putraku harus membayar dengan nyawanya. Jika terpaksa, aku juga akan menghancurkan prajurit Fradron." Pria tua berjubah hitam itu berkata, "Baik, serahkan padaku." Niat membunuh yang haus darah melintas di mata pria berjaket itu. Beberapa hari setelah kematian Pangeran William, sesuatu yang besar kembali terjadi. Ayah Pangeran William, William kedua, telah meninggal. Meninggal dikarenakan pistol Desert Eagle miliknya sendiri. Dan senjata yang sama yang membunuh naga hitam. Apakah itu bunuh diri atau pembunuhan masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. Setelah ini terjadi, seluruh dunia terkejut. Tidak kalah mengejutkan dari ketika Pangeran William meninggal. Pertama-tama yang terpikirkan semua orang adalah perbuatan Neslandia. Tapi William kedua meninggal di kamarnya. Seluruh negara Waregel sangat marah. Mengancam untuk menemukan pembunuhnya. Ketika Neslandia mendengar berita itu, mereka tidak terlalu memerhatikan. Selama itu tidak merugikan Neslandia tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, semua orang tidak tahu kejadian sebenarnya. Hanya ekspresi Nathan yang berubah setelah mendengar kabar tersebut. Orang-orang di belakang naga hitam keluar untuk membalas dendam. Dan ternyata mereka bukan orang biasa. Bahkan William kedua dapat dengan mudah dibunuh. Pasti memiliki latar belakang yang sangat bagus. Melampaui semua yang Nathan pernah temui sebelumnya. Tapi dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dia baru saja melihat dunia baru dari guru. Dia tidak merasa takut dengan kekuatan besar di belakang naga hitam. William kedua sudah meninggal, maka berikutnya adalah dirinya. Apalagi ketika mereka gagal membunuh Nathan satu kali. Mereka pasti akan mengirim master yang sangat kuat untuk membunuh dirinya. Tapi dia tidak takut. Dia akan membunuh sebanyak apapun musuh yang datang. Sekali lagi terima kasih untuk guru. Dia benar-benar tidak bisa menjadi orang biasa. Jika dia benar-benar menjadi orang biasa, entah sudah berapa kali dia meninggal. Sore harinya, Nathan pergi menjemput Nana pulang sekolah. Diam-diam, beberapa master yang diatur oleh Raja Suros mengikuti dari dekat. Dalam perjalanan kembali, hanya ada sedikit orang. Tiba-tiba, dua orang muncul begitu saja dan menghalangi jalan Nathan. Nathan tidak kaget sedikit pun dengan hal ini. Mereka benar-benar bukan orang biasa. Ada aura yang mengerikan dari kedua orang ini. Seperti datang dari neraka. Keduanya berada di atas level Ulrich Grimm. Jika prajurit Fradron tahu bahwa ada dua orang kuat di atas level Ulrich Grimm muncul bersamaan, sepertinya akan mati ketakutan. Tapi mereka justru datang untuk membunuh Nathan. Keberadaan macam apa yang ada di balik naga hitam itu? Nathan sedikit penasaran. Ternyata yang dikatakan Raja Getius memang benar. Ada yang mengincar Nathan. Untungnya, ada kita yang melindungi. Jika tidak, sesuatu benar-benar terjadi. Beberapa orang dalam persembunyian tertawa kencang. Segera, 6 orang muncul dan mengepung keduanya. Tuan Clark, Anda pergi lebih dulu. Serahkan kedua orang ini kepada kami. 6 orang itu tampak percaya diri. Bersambung.